Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang damai, penuh dengan sukacita oleh karena Roh Kudus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang berdaulat di atas segala-galanya. Terima kasih untuk hari baru ini kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Tertulis demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pria yang dulunya adalah preman dan berandalan, sumbu pendek, cepat marah, setelah bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus menjadi pribadi yang lebih sabar. Sekalipun ada godaan untuk marah dan berkelahi, ada tantangan yang diberikan kepadanya, dia memilih untuk tenang dan berdiam diri. Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta Lutheran dari Jerman yang dieksekusi mati oleh rezim Nazi, pernah mengatakan begini dalam bukunya The Cost of Discipleship. Dia mengatakan, ketika Tuhan Yesus memanggil kita, Ia memerintahkan kita untuk datang kepadanya dan mati. Maksud dari mati yang dia sampaikan adalah menyangkal diri, tidak lagi berpusat pada keinginan diri kita sendiri, bukan lagi pada keakuan kita, tapi berfokus dan berpusat kepada Kristus Yesus, Tuhan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, semua ambisi pribadi kita yang egois, kita serahkan di bawah kaki Tuhan, supaya kehendak Tuhan yang dapat berkuasa di dalam kehidupan kita. Dalam Injil Matius 16 ayat 24 ini tertulis, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Di sini Tuhan Yesus menyampaikan ada satu hal yang perlu dilakukan untuk mengikut Dia, yaitu menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Mungkin sebagian kita sudah tahu, tapi ada yang belum tahu. Menyangkal diri adalah bagian terpenting dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Menyangkal diri berarti bahwa hidup kita yang kita hidupi saat ini bukan lagi milik kita, tapi milik Tuhan. Dan karena itu, rencana-rencana kita, tindakan-tindakan kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan kita pribadi, tapi tunduk pada kehendak Tuhan. Penyangkalan diri membuat kita beralih dari kedaulatan diri kita sendiri menuju kepada kedaulatan Tuhan atas kita. Ada satu kesalahan dalam pemahaman tentang penyangkalan diri, yaitu membenci diri sendiri. Tidak demikian. Menyangkal diri bukan membenci diri sendiri, tapi menyangkal diri berarti fokus yang beralih kepada Tuhan. Fokus dan prioritas yang tidak lagi tertuju pada diri kita sendiri, tapi kepada Tuhan. Jadi misalnya dalam satu situasi di mana kita harus memutuskan, dasar dari keputusan kita bukan pada apa yang membuat kita menjadi nyaman dan untung, tapi apa yang membuat Tuhan dimuliakan melalui keputusan dan tindakan kita. Menyangkal diri seringkali membuat kita konflik dalam batin. Misalnya ketika ada orang yang menyakiti hati kita, ada konflik di sana. Apakah kita mau membalas atau kita mau mengampuni? Kalau kita menyangkal diri,
maka kita akan memilih untuk mengampuni, karena mengampuni adalah perintah dari Tuhan. Dan perintah dari Tuhan itu tentunya adalah baik, karena membawa keberkatan dan kebaikan bagi kita yang melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyangkal diri bukan berarti kita dikekang oleh Tuhan, bukan. Kadangkala ada orang yang merasa saya menjadi tidak bebas ketika percaya kepada Tuhan Yesus, karena harus menyangkal diri. Tidak demikian. Justru penyangkalan diri membuat kita mengalami kemerdekaan sejati. Selama kita masih menjadi budak dari keinginan diri sendiri, kita tidak akan pernah puas dalam hidup ini. Tapi ketika kita menyangkal diri dan mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita, maka kita akan menemukan kepuasan dan kedamaian yang sejati di dalam Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan menolong memampukan kita semua untuk mampu mengikut Tuhan dan menyangkal diri bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajar kami ya Tuhan untuk menyangkal diri, beralih dari fokus yang selama ini tertuju pada diri kami sendiri, kepada fokus yang benar, yaitu berfokus kepada-Mu Tuhan Yesus. Memuliakan Engkau, menjadikan Engkau sebagai prioritas dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu, menyangkal diri kami, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berkemenangan di dalam segala perkara. Kami percaya Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk menghadapi semuanya. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan, dan mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami masing-masing. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah Roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.